Nah guys, jadi mungkin ada di antara kalian ini yang masih penasaran tentang perawatan Drosera. Mungkin kalian adalah pemula dalam dunia Drosera. Nah jadi kali ini kebetulan aku mendapatkan ide ini, jadi aku akan syuting aja gimana sih perawatan Drosera. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini. Oke, Drosera itu adalah tanaman pemakan serangga. Dia memiliki beberapa jenis ya, sama kayak Nepenthes juga ada beberapa jenis. Dan perawatan Drosera itu sebenarnya mirip-mirip aja sama Nepenthes, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya apa aja? Jadi kayak gini. Kalau Nepenthes itu pakai sphagnum moss bisa, pakai kokopit bisa. Tapi kalau untuk Nepenthes paling recommended kokopit sama sekam bakar. Sedangkan kalau untuk Drosera itu yang recommended adalah sphagnum moss. Kenapa moss? Karena Drosera itu suka tempat yang lembab. Semakin lembab mereka semakin suka. Nah, tapi Drosera juga suka sama cahaya matahari yang panas. Nah, mirip kan sama Nepenthes, suka yang lembab dan juga panas at the same time. Jadi, gimana cara mengakalinya? Nah, makanya kalian harus beli banyak banget tray kayak gini, nampan ini. Supaya apa? Supaya bisa menampung air jadi tatakan air. Jadi semua Drosera ditaruh di atas nampan berisi air. Airnya air apa? Bukan air selokan, bukan air kumur-kumur, bukan. Jadi ini adalah air non mineral. Air non mineral itu bisa didapat dari mana, Kak? Nah, jadi air non mineral itu adalah air hujan atau air AC atau air apa ya? Amidis atau air demineral, itu banyak dijual di supermarket juga, silahkan bisa cek aja langsung. Jadi Drosera itu membutuhkan air yang seperti itu. Jangan siram pakai sembarangan air, apalagi ditanam di tanah, nanti tanamannya bisa mati. Karena ini adalah tanaman karnivora, jadi dia membutuhkan special treatment. Jadi kayak gini. Ini adalah Petiolaris. Itu kan lucu. Ini adalah Drosera paradoxa. Aku taruh di terang nih. Jadi ini adalah Drosera yang lucu-lucu. Perawatannya tadi air. Jadi jangan sampai tatakan ini kering. Dia harus selalu basah, harus selalu lembab. Kalau dia udah habis airnya, bisa kalian refill lagi, bisa kalian isi lagi. Nah, jadi Drosera ini perawatannya tadi udah aku bahas tentang air ya. Sekarang aku akan bahas tentang cahaya. Jadi seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, Drosera itu membutuhkan cahaya matahari yang panas banget. Kenapa pakai banget? Karena semakin panas warna Droseranya itu akan semakin keluar dan dia akan terlihat semakin cantik loh. Nah, jadi kalau kalian pengen Drosera kalian berwarna agak kemerah-merahan seperti ini, tuh, agak kemerah-merahan, kalian silahkan jemur aja di panas matahari. Semakin panas akan semakin bagus. Kenapa? Kalau dia nggak dapat matahari yang cukup akan terjadi apa? Dia akan hijau seperti ini. Jadi di bagian sini karena kena apa ya? Di atas sini kan ada pohon rambutan tuh. Jadi karena mataharinya terhalang sama daun pohon, jadi dia di sini agak nggak dapat matahari, makanya dia di bagian sini agak hijau. Dan sedangkan yang kena matahari kayak gini, tuh, kalian bisa lihat dia jadi berwarna banget, jadi bagus banget, jadi cepat banget pertumbuhannya. Nah, perawatan yang selanjutnya, matahari kan udah aku jelaskan tadi tentang sinar. Ya, perawatan selanjutnya adalah saat dia berbunga. Jadi ini adalah bunganya, cuma dia bunganya ini mekarnya cepat banget, mekarnya biasanya pagi-pagi hari. Dan saat udah jam-jam 9, jam 10 dia udah kuncup lagi. Nah, jadi ini adalah bunga Drosera. Ini bukan apa-apa, ini hanya bunga-bunga Drosera yang bagus-bagus aja. Nih. Jadi bunga Drosera ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Jadi dari bunga ini aduh capek ngomong nih. Jadi dari bunga ini saat dia berhasil polinasi, dia akan menghasilkan biji. Nah, bijinya itu bisa kita semai untuk memperbanyak Drosera koleksi kalian. Oke, ini adalah penampakan bunganya. Dan kalau kalian lihat ini, bunganya jadi banyak banget kayak gini. Jadi ini sisa tunggu mekar. Dia polinasi sendiri ya.
Nah, ada efek samping dari bunganya itu. Apakah bunganya beracun? Enggak lah guys, enggak beracun. Cuma dia kayak gini loh. Jadi Drosera itu untuk menghasilkan bunga satu tangkai seperti ini, dia membutuhkan banyak banget energi, banyak banget tenaga. Sehingga saat dia berbunga itu pertumbuhan daunnya akan jelek banget. Kayak gini. Ini adalah Drosera Hamtido. Dia sampai merahnya nggak merata, sampai daunnya udah kecil-kecil banget gitu. Padahal dulu dia mekarnya bagus banget. Ini karena apa? Karena dia sekali keluar 2 kuncup tunas bunga ini nih. 2 ini, dan kalian bisa lihat ini banyak banget loh bunganya. Tuh, kuncup bunganya banyak banget. Makanya dia habisin tenaga dia untuk berbunga. Makanya dia daunnya ini jadi jelek banget kayak gini. Karena dia kehabisan energi untuk pertumbuhan daun, sedangkan energinya dia pakai untuk pertumbuhan bunga. Nah, lain halnya kalau kuncupnya hanya baru kayak gini. Ini adalah gurmani. Kuncupnya hanya seperti ini, masih sedikit. Nah, artinya dia masih memiliki tenaga untuk mengatur pertumbuhan daunnya, sehingga daunnya ini masih cakep. Nah, kalau yang Hamtido sebenarnya kayak gini loh bentuknya. Bahkan bisa lebih lebar lagi, cuma karena ini juga lagi berbunga, jadi pertumbuhannya agak kurang maksimal gitu. Nah, kalau kalian yang pengen pembibitan, kalian bisa semai bijinya nanti, biji Drosera, semai aja di atas moss, nanti dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Dan kalau kalian nggak suka dia berbunga, alias kalian pengen daunnya itu yang cakep, kalian bisa gunting aja bunganya seperti ini, tek, gunting aja kayak gitu. Cuma kalau aku personally, aku pengen dia berbunga supaya apa? Supaya bisa cepat pembibitan gitu. Jadi ya gitu deh saran aku. Nah, kalau selanjutnya perawatannya, Drosera itu bisa keluar anak dari mana? Nah, jadi Drosera bisa keluar anakan seperti ini. Ini loh anakannya kecil banget di bawah sini loh. Jadi Drosera itu kalau dia udah tua dia akan keluar anakan. Sebentar ya, aku lagi cari yang ada contoh anakannya gini loh. Oke. Kebetulan lalu udah aku split semua, jadi nggak ada contohnya ya. Intinya kayak seperti ini loh. Dia keluar dari samping medianya, keluar dari dalam media, itu adalah anakannya. Dan ini adalah anakan-anakan yang lalu yang udah aku split karena udah banyak banget ya. Ini adalah Drosera intermedia. Oke deh guys, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan happy gardening, selamat menanam Drosera.